Bapak, Ibu, sedulur kabeh yang lahir di weton Pahing. Pernahkah Anda bertanya dalam diam, kenapa sejak kecil hidup Anda kerasa berbeda? Kenapa ada yang begitu mudah memimpin, sementara yang lain selalu berada di belakang? Kenapa ada orang yang jatuh berkali-kali, tapi selalu bangkit lebih kuat dan justru makin kaya? Jangan buru-buru menganggap itu kebetulan. Dalam ajaran primbon Jawa kuno, terutama yang mengulas kekuatan pasaran Pahing, disebutkan bahwa ada tanda-tanda tertentu yang sudah terukir di tubuh sejak lahir. Bukan sekedar noda, bukan sekedar pigmen, tapi penanda energi, penanda wahyu, penanda takdir. Dan yang mengejutkan, tidak semua orang Pahing memilikinya, hanya sebagian kecil. Mereka yang ditandai. Konon, ada 5 tanda lahir unik pada jiwa Pahing yang dipercaya sebagai segel kekayaan dan kekuasaan. Tanda yang membuat seseorang memiliki aura wibawa tanpa perlu banyak bicara. Tanda yang membuat rizki seperti menemukan jalannya sendiri. Tanda yang membuat orang lain, entah kenapa, merasa segan, bahkan sejak pertama kali bertemu. Coba Anda perhatikan tubuh Anda sendiri. Di pundak, di telapak tangan, di dada dekat jantung, atau mungkin pola unik yang sejak kecil sering ditanya orang. Bagaimana jika tanda itu bukan kebetulan? Bagaimana jika itu adalah kode dari semesta bahwa Anda membawa api spiritual laten yang belum sepenuhnya Anda sadari? Pahing dikenal sebagai pasaran dengan unsur api yang kuat. Energinya panas, tegas, penuh ambisi, dan punya magnet kepemimpinan. Jika energi itu berpadu dengan tanda lahir tertentu, primbon menyebutnya sebagai pertemuan antara wahyu dan raga. Artinya, bisa jadi Anda tidak ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Tapi hati-hati, karena setiap tanda bukan hanya membawa potensi kekayaan, melainkan juga ujian besar. Semakin kuat wahyu yang melekat, semakin berat pula cobaan yang menguji. Inilah yang jarang dibahas. Banyak orang hanya melihat hasilnya, jabatan, pengaruh, harta, kehormatan. Tapi tidak semua tahu bahwa semuanya sudah memiliki jejak sejak lahir. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda termasuk yang ditandai? Dalam video ini, saya akan membongkar satu persatu 5 tanda lahir paling sakral pada weton Pahing menurut primbon Jawa. Kita akan bahas maknanya, energinya, serta bagaimana tanda itu bisa membuka pintu rizki lintas generasi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Tuliskan di kolom komentar, "Saya Pahing dan siap tahu takdir saya." Kenapa ini penting? Karena dalam filosofi Jawa, niat adalah pintu pertama. Dan ketika Anda mengetuk pintu pengetahuan dengan kesadaran, semesta akan membuka jawabannya. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk energi dukungan dan subscribe jika Anda ingin terus mendapatkan pembahasan primbon yang mendalam, bukan sekedar mitos permukaan, tapi sampai ke akar maknanya. Simpan video ini sampai selesai, karena bisa jadi di menit-menit berikutnya, Anda akan menemukan sesuatu tentang diri Anda yang selama ini tersembunyi. Belang harimau, tapak macan gaib, segel kekuasaan Pahing. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke poin pertama. Dan ini bukan tanda biasa. Dalam khazanah primbon Jawa kuno, ada satu istilah yang jarang diungkap sembarangan. Disebut sebagai tapak macan gaib. Ini merujuk pada tanda lahir yang memiliki pola menyerupai garis memanjang, belang samar, atau guratan seperti cakar, entah di pundak, lengan, paha, atau bagian tubuh lainnya. Kenapa disebut macan? Dalam simbol Jawa, macan bukan hanya hewan. Ia lambang penguasa hutan. Tidak perlu berteriak untuk ditakuti. Tidak perlu memamerkan kekuatan untuk dihormati. Keberadaannya saja sudah menciptakan wibawa. Dan ketika seseorang lahir di pasaran Pahing, yang unsur energinya adalah api, ketegasan, dan ambisi, lalu memiliki tanda seperti ini, primbon menyebutnya sebagai pertemuan antara unsur api dan simbol predator tertinggi. Artinya, ini adalah kombinasi kepemimpinan alami. Orang Pahing dengan tanda belang harimau biasanya memiliki ciri-ciri yang sejak kecil sudah terlihat.
Mereka sering menjadi pusat perhatian bahkan ketika tidak berusaha. Dalam kelompok bermain, tanpa sadar, teman-temannya mengikuti arahannya. Dalam keluarga, sering dipercaya untuk memegang tanggung jawab lebih. Menariknya, mereka tidak selalu paling cerewet, justru seringkali pendiam. Tapi sekali berbicara, suaranya didengar. Inilah karakter macan. Diam, tapi menentukan. Dalam dunia kerja, pemilik tanda ini sering mengalami kenaikan posisi yang tidak terduga. Seolah-olah ada jalan terbuka ketika yang lain terhambat. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena aura dominasi yang terpancar secara alami. Namun, ada sisi lain yang jarang dibahas. Macan juga hidup dalam kesendirian. Pemilik tapak macan gaib sering merasa berbeda, sulit benar-benar cocok dengan banyak orang, tidak mudah percaya, dan hidupnya biasanya penuh ujian di usia muda, seolah alam sedang mengasah mentalnya sebelum benar-benar menempatkannya di posisi tinggi. Karena kekuasaan tanpa tempaan hanya akan melahirkan kesombongan. Pahing sendiri dikenal sebagai pasaran dengan daya ledak emosi yang kuat. Jika tidak dikendalikan, energi ini bisa menjadi amarah. Tapi jika diarahkan, ia menjadi keberanian dan ketegasan luar biasa. Disinilah peran laku hidup. Primbon selalu menekankan, tanda hanyalah potensi. Ia seperti benih. Jika dirawat dengan etika, kerja keras, dan kesadaran spiritual, maka ia tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi banyak orang. Tapi jika disalahgunakan, ia bisa berubah menjadi sifat otoriter, keras kepala, bahkan dijauhi orang. Bapak Ibu, coba ingat kembali masa kecil Anda. Apakah Anda sering merasa harus kuat lebih cepat dari yang lain? Apakah Anda sering diuji sebelum berhasil? Apakah Anda merasa memiliki dorongan untuk memimpin, bukan sekedar mengikuti? Jika iya, dan jika Anda lahir pahing dengan tanda seperti belang atau guratan samar di tubuh, bisa jadi itu bukan sekedar tanda lahir. Itu adalah simbol bahwa Anda membawa energi penguasa sejak lahir. Tapi ingat, macan sejati tidak perlu mengaum setiap saat. Ia cukup berjalan dengan tenang, dan seluruh hutan tahu siapa rajanya. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke poin kedua. Dan ini adalah tanda yang sering tidak disadari sebagai sesuatu yang besar. Dalam primbon Jawa kuno, ada istilah Surya Manik. Surya berarti matahari, Manik berarti permata. Jika seseorang lahir di weton pahing dan memiliki tanda lahir berbentuk bulat, oval, atau menyerupai lingkaran dengan semburat seperti pancaran di sekitarnya, itu dipercaya sebagai simbol matahari tersembunyi. Kenapa matahari? Karena matahari adalah pusat kehidupan. Tanpanya, tidak ada pertumbuhan, tidak ada terang, tidak ada energi. Dan pahing memiliki unsur api yang kuat. Api dan matahari adalah saudara energi. Ketika keduanya berpadu dalam diri seseorang, primbon Jawa menyebutnya sebagai cahaya takdir. Orang pahing dengan tanda Surya Manik biasanya memiliki satu keunikan besar. Rezekinya jarang benar-benar putus. Mungkin terlambat, mungkin tertunda, tapi hampir tidak pernah padam. Dalam perjalanan hidupnya, mereka bisa saja jatuh, bisa saja kehilangan, tapi selalu ada jalan keluar yang muncul di saat terakhir. Seolah-olah ada cahaya kecil yang terus menyala di tengah gelap. Sejak kecil, pemilik tanda ini sering terlihat memiliki daya tahan luar biasa, tidak mudah menyerah. Ketika orang lain menyerah di tengah jalan, mereka justru menemukan semangat baru. Itulah karakter matahari. Ia tenggelam, tapi selalu terbit kembali. Dalam urusan ekonomi, mereka cenderung punya intuisi yang kuat terhadap peluang. Kadang tidak terlalu berpendidikan tinggi dalam teori, tapi instingnya tajam. Tahu kapan harus melangkah, tahu kapan harus menahan. Dan yang menarik, mereka sering menjadi pusat dalam lingkungannya, bukan karena memaksa, tapi karena orang lain merasa hangat di dekatnya. Surya Manik juga melambangkan karisma alami, aura yang membuat orang nyaman, wajah yang terlihat bercahaya meskipun secara fisik biasa saja. Ini bukan soal tampan atau cantik, tapi soal pancaran energi. Namun Bapak Ibu, matahari juga punya sisi panas. Jika tidak diimbangi dengan kesabaran,
Pemilik tanda ini bisa menjadi terlalu percaya diri, terlalu yakin pada diri sendiri, hingga menutup nasihat. Api pahing yang berpadu dengan energi matahari bisa berubah menjadi ego yang membakar hubungan. Disinilah pentingnya keseimbangan. Primbon Jawa selalu mengajarkan, cahaya sejati bukan untuk menyilaukan, tapi untuk menerangi. Pemilik Surya Manik biasanya diuji melalui kehilangan sementara, seolah hidupnya dibuat redup dulu, agar ia sadar bahwa cahaya dalam dirinya harus dijaga dengan kerendahan hati. Karena ketika ia sadar sepenuhnya akan potensinya, ia bisa menjadi sumber rizki bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarga, bahkan keturunannya. Banyak kisah dalam tradisi Jawa tentang orang yang awalnya sederhana, lalu di usia matang, tiba-tiba rezekinya melesat drastis. Ketika ditelusuri, seringkali ada tanda lahir berbentuk bulat atau lingkaran di tubuhnya. Apakah itu jaminan kaya? Tidak, tapi itu potensi cahaya. Dan cahaya, jika dipelihara, akan menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Sekarang coba Anda renungkan. Apakah Anda memiliki tanda bulat di tubuh? Apakah hidup Anda sering seperti matahari, sempat tenggelam, tapi selalu terbit kembali? Apakah Anda merasa ada daya dorong kuat untuk berhasil, seolah ada api kecil yang tidak pernah mati? Jika iya, dan Anda lahir pahing, mungkin Anda membawa Surya Manik, permata matahari yang tersembunyi. Dan ingat, matahari tidak pernah bersaing dengan bintang lain. Ia hanya bersinar pada waktunya. Tanda di pundak kanan, wahyu kepemimpinan dan beban kekuasaan pahing. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke poin keempat. Ini bukan sekedar tanda fisik, ini adalah simbol beban sekaligus kemuliaan. Dalam filosofi Jawa, pundak kanan adalah lambang tanggung jawab. Di sanalah secara simbolik seseorang memikul amanah. Ketika bayi lahir dengan tanda di pundak kanan, baik berupa noda gelap, bercak lebar atau bentuk unik, dan ia lahir di weton pahing, Primbon menyebutnya sebagai pertanda wahyu kepemimpinan. Kenapa pahing begitu kuat jika dipadukan dengan tanda ini? Karena pahing memiliki unsur api dan ketegasan. Energinya berani, tidak suka ditindas, dan punya naluri mengatur arah. Ketika energi itu ditanamkan tepat di pundak kanan, itu seperti simbol bahwa hidupnya akan sering berada di posisi memikul keputusan besar. Orang dengan tanda ini biasanya sejak kecil sudah terlihat berbeda. Sering dijadikan ketua kelas, sering diminta memimpin doa, sering dijadikan juru bicara keluarga, padahal mungkin ia sendiri tidak pernah meminta posisi itu. Aura kepemimpinannya muncul alami, bukan karena ambisi semata, tapi karena orang lain merasa aman ketika dipimpin olehnya. Namun Bapak Ibu, wahyu selalu datang bersama ujian. Pemilik tanda ini jarang memiliki hidup yang benar-benar ringan. Ia sering harus kuat lebih cepat. Tanggung jawab datang lebih awal dibanding teman-temannya. Bahkan kadang ia merasa lelah karena selalu menjadi sandaran. Inilah beban pundak kanan. Dalam dunia kerja, mereka cenderung cepat dipercaya atasan. Meski mungkin belum paling senior, tapi sikapnya terlihat matang. Keputusannya tegas, dan yang paling penting, ia tidak lari dari masalah. Itulah karakter api pahing yang matang. Tapi jika energi ini tidak diarahkan dengan bijak, ia bisa berubah menjadi keras kepala. Merasa paling benar, sulit menerima masukan, dan disitulah potensi konflik muncul. Primbon selalu mengajarkan bahwa wahyu kepemimpinan bukan soal berkuasa, tapi soal melayani. Bukan soal disanjung, tapi soal mampu berdiri paling depan ketika badai datang. Tanda di pundak kanan juga sering diartikan sebagai beban garis keturunan. Artinya orang tersebut bisa menjadi titik balik nasib keluarga. Ia yang memperbaiki ekonomi, ia yang mengangkat derajat, ia yang memutus rantai kesulitan. Namun jalan menuju itu jarang mudah. Biasanya ada fase hidup yang sangat berat, fase di mana ia merasa sendirian, fase di mana keputusan yang ia ambil menentukan arah banyak orang. Tapi justru disitulah ia ditempa. Coba Anda renungkan, apakah Anda memiliki tanda di pundak kanan? Apakah hidup Anda sering dipenuhi tanggung jawab besar? Apakah orang lain sering datang meminta arahan atau solusi kepada Anda? Jika iya, dan Anda lahir pahing, mungkin Anda membawa wahyu kepemimpinan. Dan ingat Bapak Ibu, pundak yang kuat bukan karena tidak pernah lelah,
tapi karena tetap berdiri tegak meski memikul beban berat. Karena dalam ajaran Jawa, yang ditandai di pundak kanan sejak lahir, bukan ditakdirkan untuk berjalan di belakang, melainkan untuk memimpin arah. Tanda di dada dekat jantung, api sukma, karisma, dan kekuatan pengaruh pahing. Bapak Ibu, kita sampai pada poin kelima, dan inilah tanda yang oleh sebagian leluhur disebut sebagai yang paling dalam maknanya. Tanda lahir di dada, khususnya di sisi kiri atau dekat area jantung, dalam primbon Jawa dikenal dengan istilah api sukma. Api artinya energi, sukma artinya jiwa. Jadi ini bukan sekedar tanda fisik, melainkan simbol api batin yang menyala sejak lahir. Ketika seseorang lahir di weton pahing, yang unsur dasarnya sudah api, lalu memiliki tanda di dekat jantung, itu ibarat api bertemu pusat kehidupan. Hasilnya, karisma. Bukan karisma yang dibuat-buat, bukan pencitraan, tapi daya pengaruh alami yang keluar dari dalam diri. Orang pahing dengan api sukma biasanya memiliki tatapan yang kuat. Ketika berbicara, orang lain cenderung mendengarkan. Ketika marah, auranya terasa. Ketika diam, tetap memancarkan energi. Sejak kecil mereka sering terlihat berbeda. Emosinya dalam, perasaannya tajam. Jika mencintai, sangat tulus. Jika membenci, juga kuat. Karena pusat energinya ada di dada, di wilayah rasa dan keberanian. Tanda ini sering dikaitkan dengan takdir pengaruh besar. Bukan hanya soal jabatan atau uang, tapi soal kemampuan mempengaruhi pikiran dan hati orang lain. Dalam dunia modern, ini bisa terlihat sebagai kemampuan public speaking alami, jiwa pemimpin komunitas, daya tarik kuat dalam pergaulan, atau bahkan kemampuan membangun jaringan luas. Namun Bapak Ibu, api di dekat jantung juga berarti ujian perasaan. Pemilik api sukma sering mengalami luka batin yang dalam sebelum benar-benar matang. Mereka mungkin pernah dikhianati, dikecewakan atau jatuh cinta yang menyakitkan, tapi justru dari luka itu, karismanya terbentuk. Api tidak membesar tanpa gesekan. Energi pahing membuat mereka ambisius, tapi tanda di dada membuat ambisi itu punya rasa. Mereka bukan hanya ingin sukses untuk diri sendiri, tapi ingin diakui, dihormati, dan memberi dampak. Inilah yang membedakan. Namun jika tidak dikendalikan, api ini bisa berubah menjadi ledakan emosi, terlalu sensitif, terlalu mudah tersulit, bahkan bisa memutus hubungan penting karena keputusan emosional. Primbon selalu menekankan keseimbangan antara api dan kebijaksanaan. Api sukma yang terarah akan menjadikan seseorang berpengaruh besar, dihormati, bahkan dikenang. Tapi api yang liar bisa membakar dirinya sendiri. Coba Anda rasakan dalam diri. Apakah Anda memiliki tanda lahir di dada? Apakah hidup Anda sering merasa punya dorongan kuat untuk menjadi sesuatu yang besar? Apakah orang lain sering mengatakan Anda punya aura berbeda? Jika iya, dan Anda lahir pahing, mungkin Anda membawa api sukma. Ini bukan sekedar tanda kekayaan materi. Ini tanda kekuasaan pengaruh. Karena dalam filosofi Jawa, kekuasaan tertinggi bukan hanya tentang harta atau jabatan, melainkan tentang seberapa banyak hati yang bisa Anda sentuh dan arah yang bisa Anda ubah. Dan mereka yang ditandai di dekat jantung sejak lahir, bukan hanya ditakdirkan untuk hidup, tapi untuk meninggalkan jejak. Bapak Ibu, sedulur kabeh yang lahir di weton pahing, kita sudah membahas 5 tanda lahir yang dalam primbon Jawa dipercaya sebagai segel potensi kekayaan dan kekuasaan. Dari tapak macan gaib, surya manik, segel rezeki di telapak tangan, wahyu kepemimpinan di pundak kanan, hingga api sukma di dekat jantung. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah tandanya ada, tapi bagaimana Anda menjalani hidup setelah mengetahuinya. Karena dalam ajaran leluhur, tanda hanyalah benih. Benih tidak otomatis menjadi pohon besar. Ia harus dirawat, dijaga, dan diuji oleh waktu. Kalau Anda memiliki salah satu tanda itu, jangan langsung merasa paling istimewa. Justru semakin besar potensi, semakin besar pula tanggung jawabnya. Energi pahing adalah energi api. Api bisa menghangatkan kehidupan, tapi juga bisa membakar jika tidak dikendalikan. Maka kuncinya ada pada laku. Laku sabar, laku rendah hati, laku kerja keras, dan laku menjaga hati. Karena percuma membawa wahyu kepemimpinan jika tidak punya kebijaksanaan. Percuma memiliki segel rezeki jika tangan tidak jujur. Percuma punya api sukma jika hati mudah dikuasai amarah. Primbon bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk membuat kita bergantung pada takdir. Primbon adalah cermin untuk mengenali potensi diri. Dan ketika seseorang sadar akan potensinya, ia bisa mengarahkannya dengan lebih bijak.
Sekarang saya ingin tahu dari Anda, apakah Anda lahir pahing? Apakah Anda menemukan salah satu tanda yang tadi kita bahas? Atau mungkin ada pengalaman hidup yang terasa selaras dengan penjelasan tadi? Tulis di kolom komentar, pahing hadir, dan sebutkan tanda mana yang Anda miliki. Mari kita belajar bersama, karena setiap pengalaman yang Anda bagikan bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Jangan lupa tekan tombol like jika pembahasan ini membuka wawasan Anda. Subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan primbon yang lebih dalam, lebih detail, dan lebih tajam maknanya. Bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang lahir pahing. Siapa tahu, mereka selama ini tidak sadar bahwa ada potensi besar yang tertanam dalam dirinya. Ingat Bapak Ibu, takdir bukan untuk ditunggu, takdir adalah untuk disadari, lalu diperjuangkan. Dan jika Anda memang ditandai sejak lahir, maka hidup Anda bukan untuk biasa-biasa saja. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.